SMA Negeri 1 Kebumen, Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Bersama saya Asian Azara Raya yang akan memandu podcast kali ini. Kita sudah hadir narasumber yang sangat spesial dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau Bapak Sukri dan Mas Baim. Selamat datang Bapak dan Mas. Sebelumnya selamat ada di sini. Selamat datang. Kami ada di sini Mbak Raya ya. Ya, sebelumnya sudah pernah ke Kebumen Pak, Mas? Kalau saya sih baru kali ini. Oh iya. Kebumen, emang dari dulu kepengen ke Kebumen sebelah mana gitu ya. Bagaimana kesannya Pak di Kebumen? Alhamdulillah kayaknya enak, nyaman. Jadi seperti umumnya kampung di Jawa dan saya juga orang Jawa ya. Jadi enak aja, kangen gitu. Makanya pernah kita lama ini kan lewatnya Pantura terus kalau saya mudik, orang Kediri saya ini. Jadi kalau lewat Pantura ya Kebumen mana? Oh ternyata sebelah selatan gitu. Bagus lokasinya tadi sampai ke Sempor sana itu luar biasa. Ya luar biasa, terima kasih. Kalau Mas Baim baru pertama kali juga? Sering Oh iya. lewat. Tapi ke Kebumen saya rasa pernah satu kali begitu, waktu itu ada kegiatan juga di Kebumen begitu dan bisa mampir, tapi ini kedua kalinya dan sebenarnya sudah banyak yang berubah seperti itu, tapi ya jauh lebih baik lah Kebumen, lebih luar biasa. Apalagi main ke SMA satunya Kebumen. Mungkin dulunya ada yang dicari di Kebumennya ya. Nah itu Pak. Baik Bapak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, boleh tahu nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Saya Sakri Sapatmaja. Oh iya. Di Sakri itu artinya syukur, Sapatmaja itu ketujuh. Jadi alhamdulillah lahir anak ketujuh. Tapi begitu artinya kira-kira. Nah saya sebagai project management officer yang tugasnya adalah tukang gedor semua tinker-tinker yang tadi sebutin, termasuk di lingkup Dirjen. Satu Dirjen itu terdiri dari 5 direktorat, terdiri dari hampir 37 tim kerja. Ya tukang gedornya ada di saya gitu. Luar biasa. Kalau Mas Baim nama lengkapnya siapa Mas? Saya Ibrahim Durudianto, Mbak Raya, teman-teman begitu. Biasa dipanggil memang Baim begitu, Mbak Raya. Dan saat ini memang ada di tim penggerak, tim kerja penggerak dan pemberdayaan masyarakat di Direktorat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Kesehatan. Tadi sudah sedikit dijelaskan Pak Sakri, memang tujuannya tim penggerak pokoknya bagaimana sesuatu program itu bisa bergerak gitu. Penggerakan terus begitu yang kita lakukan. Baik, terima kasih perkenalannya. Oh ya Pak dan Mas, tadi kan kita sudah mengikuti acara GGS ya, Gerakan Gizi Seimbang. Itu katanya memang program dari Kementerian Kesehatan Pak? Ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, itu sebenarnya kegiatannya seperti apa sih dan tujuannya itu apa Pak? Gerakan gizi seimbang itu sudah lama ditemukan. Gizi seimbang itu sudah sejak tahun 80-an. Sebelum dulu kan ada namanya istilahnya apa yang 4 sehat 5 sempurna yang sampai hari ini pun masih melekat pada anak muda 4 sehat 5 Iya, sempurna. betul Kami sekali. juga khawatir karena yang sebenarnya itu tidak tepat pesannya. Nah, akhirnya diganti menjadi gerakan gizi seimbang dan jargon terakhir itu pesannya adalah isi piringku. Nah, jadi kalau di browsing di internet itu ada isi piringku, gambarnya kayak apa sih gitu. Jadi satu piring dibelah 2, separuh itu serat, buah dan sayur. Porsi sayurnya lebih besar. Separuh itu adalah protein hewani, nabati dan juga karbohidrat. Itu. Nah, tujuannya adalah untuk mendidik anak muda kita itu betul-betul menjaga konsumsinya. Sebenarnya makan tidak perlu banyak terlalu karbohidrat. Serat banyak, kemudian membiasakan mereka hidup sehat. Karena ternyata ketika dia usia 20 tahun ke atas sampai 60 tahun, penyakit degeneratif yang berasal dari konsumsi atau pola makan yang salah itu sangat besar di Indonesia dan menjadi pembunuh nomor 1 pada usia 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ditambah lagi perokoknya luar biasa di Indonesia itu. Betul sekali Pak. Nah itu kira-kira gizi seimbang tujuannya untuk kita mengajari pola hidup makan yang baik. Anak-anak muda kan kadang-kadang kering online kan, datang di depan pintu ternyata apa? Cuma Makanan minuman siap yang saji. manis, yang asin, yang lemaknya banyak, yang dia sukai, padahal itu tidak baik sama sekali. Itu merubah pola itu maksudnya kita. Jadi untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakat terkait konsumsi pangan ya Pak? Iya, yang lebih sehat. Betul sekali. Juga kan tadi kita bersama-sama makan protein hewani ya Pak? Ya. Manfaatnya apa sih Pak dan Mas untuk mengonsumsi protein hewani tersebut? Protein hewani kalau kita lihat dari 2 sisi ya. Yang pertama kalau untuk anak muda ya, seperti yang anak SMP SMA. Anak SMP SMA itu ada masa puber, itu masa growth spurt, tumbuh cepat. Nah protein hewani itu dalam satu fungsinya adalah membentuk sel-sel tubuh. Nomor 1 yang di situ.
ketika anak remaja pada kondisi tumbuh cepat ini seumur hidup manusia itu tumbuh cepatnya cepat sekali pada usia puber. Kalau konsumsi protein hewaninya semakin banyak, akan semakin mempercepat bagaimana dia tumbuh tinggi. Jadi bukan cuma olahraga, tapi disupport dengan protein Konsumsi hewani. makanan Jangan tersebut. karbohidrat loh ya, berbeda nanti menjadi gula. Tumbuhnya ke sampingnya. Terus yang berikutnya, protein hewani ini memiliki kandungan Fe lebih besar dibanding dengan sumber protein nabati. Oleh karena itu, kenapa protein hewani? Karena salah satunya juga untuk mengangkut tadi, membuat sel darah merah, kemudian mencukupi kebutuhan sel darah merah, terutama remaja putri. Itu fungsinya. Ya terutama untuk growth spurt remaja saat ini ketika masa tumbuh, jangan nggak pernah makan daging, ikan sama sekali, malah justru makannya adalah yang manis-manis. Jadinya melarnya bukan ke atas tapi Ke melar samping. kiri kanan. Jadi Iya. maksudnya gitu. Baik, luar biasa. Berarti fungsi dari konsumsi pangan hewani itu adalah untuk mencegah stunting dan juga anemia tersebut ya Pak? Iya, salah satu dampaknya ke stunting memang. Kalau kita intervensi ke remaja, itu stunting kenapa sih? Biasanya anemia ini banyak terjadi remaja dan remaja putri dan juga pada ibu hamil. Remaja putri karena memang seorang remaja putri itu ada secara fisiologis dia menstruasi ya. Keluarkan darah itu jangan tinggi aja, itu besar sekali pengeluaran darahnya. Bisa dikembalikan dengan standar tablet tambah darah yang bisa ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika si remaja putri ini selalu anemia, ketika nanti dia siap untuk menjadi seorang ibu, dia akan beresiko, bahkan beresiko terjadi perdarahan ketika melahirkan anak dan bisa meninggal. Tetapi kalaupun dia memiliki anak, anaknya pun outcome-nya nggak bagus, berkualitas, termasuk tadi lahir usia panjangnya di bawah 48 cm, itu namanya stunting ukurannya. Jadi berat badannya juga rata-rata harusnya 50 atau sekitar ya 3,0 lah paling nggak bisa kita terima sampai ke atas. Kalau 2,5 itu sudah prematur. Jadi kalau 2,5 sampai 3 itu ya berisiko. Itu tadi supaya kita siapkan remaja kita itu mampu menjadi ibu-ibu yang baik, melahirkan generasi yang baik. Jangan sampai lahirnya anaknya nanti di bawah 48 cm panjangnya. Kecil ya Pak? Ya orang Eropa lahirnya sama rata-rata dengan kita. Kenapa dia lebih tinggi kan? Itu perbedaannya nih kalau diceritakan panjang lagi tuh nanti. Gitu, kan? Baik, terima kasih Bapak. Berarti sangat penting sekali untuk yang namanya konsumsi tablet tambah darah. Baik, kalau Mas Baim nih, saya ingin bertanya sebenarnya apa sih tablet tambah darah itu? Ya, jadi Mbak Raya ini saya coba gambarkan dulu yang tadi Mbak Raya sampaikan begitu terkait dengan gerakan gizi seimbang. Sebenarnya yang kita branding itu namanya aksi bergizi ya Pak Sakri ya. Jadi memang gerakannya sama begitu. Aksi bergizi ini yang tadi kita sudah lakukan ya, ada aktivitas fisik, kita olahraga, kita senam begitu. Terus kita ada makan bersama dengan makanan gizi seimbang begitu, dan salah satu memang yang menjadi salah satu kegiatan aksi bergizi adalah pemberian tablet tambah darah bagi khususnya untuk remaja putri begitu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Sakri kenapa kita sebenarnya butuh TTD gitu untuk remaja putri khususnya, karena memang pada dasarnya kebutuhan remaja putri yang saat ini kita bilang kalau usia remaja sudah mengalami menstruasi begitu, sehingga membutuhkan darah tambahan begitu, kalau kita bisa bilang seperti itu, sehingga konsumsi terkait dengan TTD ini perlu begitu terkait dengan kebutuhan dari remaja putri, sehingga kalau kita bilang itu untuk mencegah anemia, kedepannya untuk lebih mencegah stunting begitu Mbak Raya. Ya, terima kasih, luar biasa. Berarti khususnya untuk remaja putri kan tadi ya. Sebenarnya remaja putra ini butuh nggak sih minum TTD? Karena kan kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri memfokuskannya ke remaja putri. Seperti itu. Jadi untuk remaja putranya sebenarnya butuh nggak sih Mas? Kalau dibilang butuh, sebenarnya kalau untuk kebutuhannya pasti remaja putri lebih butuh gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya remaja putra tidak boleh minum begitu. Karena kaitannya ya tadi ya. Kalau kita lihat dari remaja putri yang mengalami menstruasi kan jelas kalau kita bicara tentang menstruasi pasti itu adalah putri begitu ya, artinya remaja putri. Nah, kebutuhan akan tambah darah itu pasti remaja putri lebih prioritas begitu ya pastinya. Sehingga memang dari sisi pemerintah dengan programnya kebutuhan ini itu lebih memprioritaskan kepada remaja putri. Tapi bukan berarti putra tidak boleh minum TTD ya. Ketika memang putra sendiri cek kesehatan tiba-tiba memang ternyata darah rendah, ya akhirnya itu juga pasti dokter menyarankan juga begitu untuk minum tablet tambah darah, tapi tetap sesuai anjuran dokter. Ya, saya koreksi sedikit, darah rendah ini tidak ada kaitannya dengan HB yang rendah, HB rendah di bawah
12 biasanya itu beresiko. Jadi kalau remaja putra kan juga bisa anemia. Ya kalau dia anemia silakan juga diminum. Hanya resikonya lebih tinggi sama untuk remaja putri karena ada secara fisiologis dia harus menstruasi setiap bulan. Betul dan sekali. pengeluarannya juga cukup banyak terkait dengan darah tadi. Dan itu harus ada diganti segera mungkin supaya dia lebih optimal gitu. Nah, anak putra ya resikonya jauh lebih rendah dan mereka tidak mengeluarkan darah. gitu. Betul sekali. Berarti kan dari kementerian sendiri memang sudah ada program untuk remaja putri tersebut. Sebaiknya waktu yang tepat untuk minum TTD itu kapan sih, Pak? Kalau dulu programnya dulu dari ini kan banyak sekali penelitian ahli meneliti kapan sih tepatnya, terus berapa kali Kak? Ada yang dulu diterapkan 2 minggu 3 kali, 2 hari sekali. Terus diteliti lagi kembali, terus ternyata ketemuan ini lagi, harusnya tiap hari selama 1 minggu selama menstruasi. Nah terakhirnya setelahnya dilihat mubadir saja. Nah akhirnya ditetapkan penelitian terakhir bahwa diminum setiap minggu sekali karena kandungannya memang standarnya untuk kebutuhan itu. Nah terutama ketika nanti pas dia menstruasi boleh ditambahkan sesuai dengan keperluannya dia 2 kali pun nggak apa-apa dalam 1 minggu. Tetapi normalnya seminggu sekali sudah cukup. Karena begitu ditambah lagi dia akan terbuang dengan sendirinya. Jadi malah mubazir nanti malah kok mual terus malah jadi beresiko lagi malah nggak mau minum. Baik, kalau untuk remaja putri berarti idealnya 1 minggu sekali atau nanti jika perlu tambahan adalah saat menstruasi ya Pak? Iya, jadi bila menstruasinya kita lihat ada kan beda-beda itu ya. Ada menstruasi sampai 10 hari dan juga keluar darahnya jauh lebih banyak sampai lemes sampai ada yang seperti itu. Ada yang memang enjoy saja karena memang itu ya seperti kalau cukup 1 ya 1 silakan. Tetapi sebaiknya ketika menstruasi dipertimbangkan untuk ditambahkan ketika waktu minggu itu. Tapi ketika dia sudah mengalami hal yang normal kan nggak ada masalah lagi. Cukup 1 juga nggak ada masalah. Kalau untuk remaja kan tadi 1 minggu sekali. Nah sekarang kalau untuk ibu hamilnya itu bagaimana Pak? Apakah juga sama waktu pengonsumsian tablet-tablet darah tersebut Pak? Selama kehamilan dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah karena sepanjang hidupnya, selama kehamilan bukan sepanjang hidupnya, itu memang diperlukan untuk nutrisi untuk membentuk plasenta. Jadi kita ingin membuat atau ingin memproduksi outcome kehamilan kita, bayi kita supaya sehat itu berangkat dari plasenta anak. Nah plasenta itu tergantung dari ketika sebelum hamil dia sehat, tidak anemi, tidak ada gangguan yang lain, terus kemudian HB-nya cukup siap untuk menjadi seorang ibu. Nah ketika dia sudah berkonsepsi dalam tubuh, terbentuklah plasenta. Nah plasenta inilah yang akan menyalurkan makanan antara si bayi dengan si ibu. Ini akan menentukan besar kecilnya si bayi. Ketika plasenta kecil, maka itu akan menghasilkan bayi yang kecil. Nah itu juga dipengaruhi oleh tablet tambah darah tadi, bukan tablet tambah darah, tapi konsumsi yang kandungan darah dalam ibu. Jadi kalau dia anemi akan kecil, biasanya kasusnya banyak itu. Oleh karena itu ibu hamil harus terus mengkonsumsi dan sepanjang dia hamil dia menyalurkan nutrisi terus pada anaknya. Betul sekali. Jadi dia kebutuhannya semakin besar, 2 kali lipat loh sebenarnya. Makanan porsinya ya Pak? Iya, dia kalau andai kata kita timbangkan normalnya 2200 kalori, dia tambah 500 kalori lagi untuk setiap hari itu. Itu untuk anaknya. Mencegah stuntingnya itu ya Pak? Ya, ke bayi. Untuk kesehatan ibu dan untuk si bayinya juga. Betul sekali. Berarti kalau untuk pencegahan anemia ini sebenarnya sejak usia remaja itu ya Pak idealnya? Kalau melihat dari histori dari prevalensi yang ada dan kemudian riwayat berkaitan itu sejak remaja. Karena ketika masuk remaja banyak terjadi bahwa ibu hamil atau seseorang yang akan menikah itu belum siap, ternyata masih kesehatannya itu masih amburadul, anemia semua kita abaikan. Nah, ketika menjadi seorang ibu resikonya sangat besar. Dia kasih tablet tambah darah nggak kekejar. Ya sebaiknya memang harus mundur lagi karena remaja ternyata banyak yang anemia, yang gara-gara diet banyak gitu. Akhirnya anemia ketika masuk menjadi seorang dia nikah menjadi seorang ibu siap itu untuk diintervensi lagi ya memang bisa meningkat, tapi nggak kekejar ketika tiba-tiba sudah hamil, ya, kondisinya sudah anemia. Nah ini akan berisiko ke sana. Gitu. Sangat berisiko pada bayi. Ya, kami akan melakukan kebijakan pemerintah itu memajukan menjadi remaja diintervensi agar nanti ketika dia siap menjadi seorang ibu itu sudah optimal dan tidak ada anemia lagi. Seperti itu ya Pak. Lalu untuk konsumsinya sendiri nih kan itu kan berarti seperti obat ya Pak? Kalau tablet tambah darah itu, apakah ada pantangan-pantangan tersendiri? Misalnya, apakah tablet tambah darah tidak boleh bertemu dengan makanan tertentu atau tidak boleh bertemu dengan minuman tertentu seperti itu, Pak?
Yang beberapa penelitian itu semacam teh, kafein maupun tehin atau kafein itu biasanya dia menghambat penyerapan. Nah, sebaiknya tidak usah dikonsumsi berbarengan. Susu umpamanya itu kan mengandung tapi susu enggak, tapi yang biasanya itu teh sama kopi. Nah itu dia menghambat penyerapan Fe untuk pembentukannya itu. Jadi sebaiknya jangan diminum dengan teh, air putih sudah cukup saya kira gitu. Seperti itu. Baik. Jadi gini Mas, kan tablet tambah darah itu kan kadang baunya pahit, ada yang baunya seperti zat besinya terasa. Banyak dari remaja-remaja putri ini yang enggan untuk minum tablet tambah darah itu karena mereka ada yang merasa pahit, ada yang merasa amis dan lain sebagainya. Itu kira-kira untuk dan sama-sama generasi muda nih Mas, solusinya apa sih agar remaja-remaja putri ini tetap mau untuk mengonsumsi tablet tambah darah? Iya, Mbak Raya, makasih nih. Jadi sebenarnya tablet tambah darah ini tadi bukan obat ya, artinya ini seperti suplemen gitu artinya. Jadi kalau dengar kata obat nih, apa kalau siswa nih lebih takut lagi nih, saya sakit apa begitu kan? Terus harus minum obat gitu Mbak Raya. Jadi sebenarnya ini bukan obat. Seperti vitamin gitu. Iya, bentuknya seperti suplemen tambahan begitu kan. Nah, yang kedua sebenarnya kalau kaitannya dengan tadi siswa itu enggan begitu, banyak yang nggak mau karena memang rasanya, terus ternyata dampak atau efeknya, aromanya seperti itu. Sebenarnya ini yang perlu kita lakukan memang sebenarnya edukasi terlebih dahulu begitu. Karena pentingnya TTD ini begitu. Sehingga kalau aku bilangnya gini Mbak Raya, ketika kita sakit begitu, ini anggaplah kita sakit terus kita butuh minum obat, atau misalkan kalau kebutuhan kita akan kekurangan vitamin C, kan kadang Mbak Raya juga pasti minum vitamin C misalkan seperti itu kan artinya sebenarnya tanpa disuruh mereka mau karena ngerasa oh tubuh saya lagi nggak bugar nih karena kesadaran minum gitu ya, vitamin gitu kan, kesadaran sebenarnya harusnya seperti itu. Ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman adalah sebenarnya TTD ini penting. Kenapa? Ini kebutuhan begitu, sehingga apapun bentuknya rasanya, walaupun tadi kita dapat masukan juga sebenarnya di setiap sekolah bahwa ini sebenarnya masukan yang baik begitu, ketika oh ternyata rasanya ada varian rasa nggak begitu kan. Kalau tadi di gerakan gizi seimbang mintanya rasanya coklat, matcha begitu, ini kita udah kebayang aja gitu ini obat atau apa nih setelah ini gitu, atau multivitamin yang memang menjadi tablet tambah darah. Nah tapi yang perlu ditekankan adalah teman-teman begitu, remaja putri, jangan lihat dari segi rasanya, aromanya, dampaknya, tapi lihat dari sisi manfaatnya begitu. Manfaatnya itu sangat penting, sehingga kalau kita memang sudah sadar betul akan manfaat dari tablet tambah darah, itu dengan sendirinya sebenarnya itu bisa mulai mau untuk mengkonsumsi. Jadi memang ini yang perlu didorong. Kayak Mbak Raya, terus teman-teman mungkin di UKS begitu ya Pak ya, teman-teman di PMR yang lebih mengenal tentang anemia, lebih mengenal betapa pentingnya tablet tambah darah. Nah ini yang perlu dilakukan edukasi ke teman-teman yang lain, bahwa jangan dilihat aromanya deh, jangan dilihat rasanya deh, tapi manfaatnya ini penting banget gitu. Sehingga memang dari situlah teman-teman mau untuk mengkonsumsi begitu Mbak Raya. Dulunya udah diperbaiki sih, dulu malah nggak pakai selaput gula ya, masih betul-betul amis dan baunya kalau kita buka gitu langsung bau. Berarti sudah banyak perubahan. Pemerintah gitu. sudah kemas lagi dilapisi gula. Sekarang udah paling bagus itu. Ini tapi teknologi membutuhkan teknologi yang cukup tinggi sebenarnya itu. Nah tadi juga ada isu permintaan lah mereka, adakah rasa-rasa yang lain supaya itu lebih variatif. Ini sebagai masukan aja yang mudah-mudahan ke depan nanti bisa dikemas dalam bentuk yang lain atau rasa yang lain ya, supaya lebih menggairahkan orang yang mengkonsumsinya gitu. Baik, jadi seperti itu ya. Lalu kalau misalkan ada beberapa memang yang memiliki efek samping ya, itu yang membuat mereka malas untuk mengonsumsi, itu kira-kira solusinya bagaimana ya Pak, Mas? Efek samping seperti apa nih Mbak Raya? Kadang ada yang mengeluh pusing, atau mungkin mual, atau sakit perut, dan lain sebagainya. Gimana Pak Sakis? Sebenarnya kalau keluhan itu kan gini, meyakinkan mereka keluhan itu tidak terjadi pajang, nggak terjadi pajang. Jadi katakan tadi manfaatnya jauh lebih besar dari lamanya keluhan tadi. Mau pusing nggak sampai berhari-hari, dia pusing saat habis itu selesai. Kemudian
bisa dicek yang teman-teman tadi mengeluh pusing, sekarang masih pusing atau tidak, sudah enggak lagi gitu. Beda kalau divaksinasi ada sampai 3 hari panas, 4 hari. demam gitu beda. Terus kemudian yang bau amis, memang bau amis itu karena tingginya kadar sulfavirus tadi. Kemudian untuk yang mual, nah ini kan karena bau kadar sulfavirusnya yang tinggi, itu memang biasanya begitu masuk dalam tubuh itu bercampur segera, kan cepat larut ya itu. Biasanya menghasilkan uap dan uap itu ke atas, jadi mual gitu jadi. Tapi itu pun juga tidak lama. Nah, solusinya bisa kalau dengan minum ya ditambahin minum lagi, terus kemudian ya kita harus berjuang untuk menahan. Tapi tidak semuanya loh. Tidak semua orang wajah putih mengatakan mual, dalam kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, karena itu ya mungkin salah satunya ya harus disiasati bagaimana supaya tidak mual. Dengan cara mungkin minum atau mungkin dia menggunakan makanan-makanan yang lain. Kalau saya sih kadang-kadang bantu dengan pisang, kalau nggak bisa dengan langsung, sehingga nanti baunya itu pun juga berkurang gitu ya, Pak. berkurang, bisa dikurangi gitu. Baik, luar biasa sekali Pak Sakri dan Mas Baim yang telah berbagi ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semuanya. Begitu teman-teman, sekian podcast SMA Negeri 1 Kebumen kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Semoga podcast SMA Negeri 1 Kebumen semakin maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.